Annyeonghaseyo, sekarang aku akan ngebahas 5 pelajaran dari drama The Glory. Sebelum itu jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Pelajaran pertama, jangan pernah melakukan bullying. Stop banget sama yang namanya bullying ya guys. Di sini tuh Dong'eun sebenarnya nggak salah apa-apa. Cuma emang Yeojin aja yang ngerasa kayak orang terhormat dan suka merendahkan orang lain. Biasanya orang bullying itu nggak pernah merasakan adanya rasa simpati ke orang lain. Dan bullying itu ngebuat orang atau korban jadi trauma juga dengan adanya bullying. Dong'eun di sini tuh punya trauma kan ya dengan segala macam yang terbakar gitu kan, karena dia tuh nggak pernah makan ramyeon, dia lebih milih untuk kimbap. Terus karena bullying bisa juga ngubah mental atau pikiran si korban gitu kan. Kayak nanya-nanya ke diri sendiri, salah gue apa sih sampai gue diginiin gitu. Makanya stop banget sama yang namanya bullying. Pokoknya kekerasan apapun jangan dilakukan. Pelajaran yang kedua adalah menjadi orang tua yang baik. Menurut gue di sini tuh orang tua yang baik adalah orang tua yang menjadi contoh untuk anak-anaknya, bersikap dengan baik dan membuat anak lebih dihargai dan juga mendapatkan kasih sayang. Menurut gue di drama ini gak ada tuh contoh orang tua baik ya, mulai dari gengnya Yeojin sampai Dong'eun. Grupnya Yeojin karena punya orang tua yang kaya, merasa kayak semua perbuatan anaknya bisa diselesaikan dengan menggunakan uang dan membenarkan semua tindakannya karena nggak mau tuh tercoreng nama buruk mereka. Bisa dilihat dari orang tuanya Sarah yang pendeta, seharusnya beliau itu bisa memberikan contoh ke anak kalau suatu hal yang dilakukan anak itu salah. Jadi ya mau nggak mau ya harus ke panti rehabilitasi, tapi kenapa malah dibiarin? Karena dia takut kalau image-nya pendeta tidak bisa mendidik anak. Sementara ibunya Yeojin ini terlalu percaya dengan dukun dan akhirnya menyelesaikan semua masalah Yeojin dengan cara uang. Ya intinya kalau emang anak salah ya harus diberitahu, jangan dibiarkan. Selain itu, orang tua yang nggak pantas jadi orang tua adalah orang tuanya Dong'eun. Ini sih benar-benar ya. Jadi orang tua tuh harusnya bertanggung jawab sama anaknya, bukan hanya melahirkan saja. Pokoknya di sini harus menjadi orang tua yang baik, jangan jadi orang tua seperti orang tuanya Yeojin ataupun seperti orang tuanya Dong'eun. Pelajaran ketiga adalah jiwa bapak yang baik. Di sini bisa dilihat ya dari sosok Ajesi, dia tuh kan sebenarnya orang kaya dan bisa dibilang kalau setelah cerai dari Yeojin dia bisa nikah sama cewek lain dan akhirnya punya anak. Tapi dengan jiwa kebapaannya dia akhirnya bawa anak Yeojin yang padahal itu bukan anak kandungnya untuk pindah keluar dari Korea. Ini tuh benar-benar ya, dia tuh bapak yang memang perlu dicontoh. Kenapa? Karena zaman sekarang itu lebih banyak orang-orang kayak Jae-jun menanam benih di beberapa banyak wanita tanpa mau bertanggung jawab gitu kan. Padahal itu tuh darah dagingnya sendiri loh. Sementara si Ajisi ini bukan anak kandungnya tapi dia tetap sayang. Selain itu juga ya, si Ajis ini sifatnya menurut gue, even dia benci banget sama Yeojin kan ya, tapi dia tetap mau ngasuh tuh anak gitu. Nah itu tuh yang perlu diliatin dan perlu dicontoh oleh cowok-cowok yang ada di luar sana. Pelajaran yang keempat, cinta timbul karena terus memberikan perhatian. Sosok Dong'eun ini tuh nggak pernah merasakan jatuh cinta. Bahkan mungkin menurut gue dia menghindari perasaan cinta itu karena emang tujuan hidupnya untuk balas dendam sama Yeojin. Tapi akhirnya ketemu sama dokter yang penuh perhatian dan akhirnya jatuh cinta pun datang. Terus kenapa dia nggak suka sama si Ajisi gitu? Karena emang tujuan awalnya ingin balas dendam supaya jauh dari Yeojin.
Si dokter walaupun ditolak sama Dong Eun, tapi dia terus memberikan perhatian sampai akhirnya mereka juga berpisah. Tapi ya karena takdir dan memang saling suka, mereka bisa kembali untuk balas dendam dengan cara mereka sendiri. Jadi ya guys, buat para cowok-cowok kalau mengejar cewek, jangan patah semangat, terus kejar, karena kalau terus-menerus pasti bisa didekati. Pelajaran terakhir dari drama ini, bertahan untuk tetap hidup karena masih ada orang yang membutuhkan kita. Jujur aja nih guys, gue tuh salut sama si Dong Eun ini. Walaupun dia tuh udah disakin tubuhnya, terus mentalnya juga, tapi dia tetap sama pendiriannya untuk terus kerja walaupun semuanya demi untuk balas dendam ya. Tapi semua didapetin dengan cara perjuangan, bahkan dia tuh gak punya dukungan dari orang tua. Jadi dia cuma sendiri, tapi karena tujuannya awalnya untuk balas dendam, gue sih salut aja sih sama sikapnya Dong Eun. Tapi nih ya, setelah Dong Eun balas dendam, akhirnya dia mulai putus asa karena yang semua dia atur udah kebales gitu kan ya. Jadi kayaknya dia lebih milih mati aja. Tapi beruntungnya punya ibu mertua atau ibu dokter itu yang minta dia agar Dong Eun bisa tetap hidup. Nah, Dong Eun itu kan bertahan hidup karena si dokter ini. Sementara Dong Eun sendiri juga menyelamatkan nenek-nenek yang dulu pernah dia selamatin waktu masuk ke sungai karena ditinggal oleh anaknya. Makanya nenek itu tuh kayak udah nganggep Dong Eun sebagai anaknya karena ya dia yang udah menyelamatkan hidupnya si nenek itu gitu kan. Makanya dia ngasih diskon buat Dong Eun dengan harga murah. Intinya sih, even kita gak punya keluarga, kita masih punya orang lain yang pasti membutuhkan kita. Oke guys, sekian bahasan gue tentang 5 pelajaran dari drama The Glory. Akan gue bahas review drama selanjutnya ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida nonton.